Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat sehat walafiat. Semoga kalian tetap dalam kondisi berbahagia walaupun belajar di rumah. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu dengan mempelajari bab 3 klasifikasi materi dan perubahannya. Tapi ini di bagian yang C, yang nantinya akan membahas benda-benda yang mengalami perubahan. Anak-anak, di situ terlihat ada salah satu contoh benda yang mengalami perubahan karena terbakar, yaitu awalnya adalah berupa kayu yang dibakar, kemudian berubah bentuknya. Ini salah satu contoh benda yang mengalami perubahan. Contoh yang lain adalah besi yang berkarat. Jadi karena lama berada di udara luar, kemudian bereaksi menjadi berkarat. Jadi pada kesimpulannya bahwa benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu sering mengalami perubahan. Perubahan benda tersebut dikenal dengan perubahan materinya. Jadi materinya yang berubah. Contohnya misalnya pembakaran kertas, itu berubahnya secara cepat. Tapi kalau yang tadi kita contohkan besi yang berkarat, itu perubahannya sangat lambat sekali. Ada juga dari benda yang tidak mengalami perubahan, itu adalah massa jenisnya, di mana massa jenis itu menunjukkan hasil bagi massa zat dengan volumenya. Contohnya air mempunyai massa 1 gram per cm kubik. Walaupun jumlah materinya itu materi air itu ada 1 sendok, sepanci air ataupun mungkin sekolam air, massa jenisnya tetap 1 gram per cm kubik. Jadi kalau misalnya kita menemukan benda zat cair yang mempunyai massa jenis 1 gram per cm kubik, nah yakin kemungkinan besar zat tersebut adalah air. Air ini yang mengalami perubahannya hanyalah wujudnya, tapi kalau massa jenisnya tidak berubah. Nah, ini rumus kalau mau mencari massa jenis, ya disimbolkan dengan tanda rho, di mana massa dibagi volume benda tersebut. Jadi contoh soal, misalnya kalian menemukan logam sebesar 312 gram, tapi tidak tahu logamnya itu logam apa, aluminium, besi, atau mungkin timah dan sebagainya, tidak tahu. Nah, maka bisa dihitung dengan cara perhitungan massa jenis, akan ditemukan logam jenis apa itu. Contohnya tadi massa logam 312 gram punya volume misalnya 40 cm kubik, bisa dihitung massa jenisnya adalah massa per volume, yaitu 312 dibagi 40, ketemunya 7,9, satuannya gram per cm kubik. Nah, jumlah 7,9 gram per cm kubik itu kalau dicocokkan dengan tabel massa jenis, itu mendekati massa jenisnya besi. Nah, sehingga bisa diketahui logam yang kita temukan itu namanya besi. Ya, anak-anak, perubahan-perubahan yang terjadi pada benda itu tergantung dari sifat benda. Jadi benda itu mempunyai sifat
kimia dan juga mempunyai sifat fisika. Sifat kimia itu menyangkut yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Ya, kalau yang fisika adalah kondisi fisik dari benda tersebut, ya, misalnya bentuknya, ukurannya, baunya, warnanya, titik-titik dan sebagainya. Kemudian massa jenis yang baru saja dihitung tadi itu juga merupakan ciri fisik, ya. Sehingga benda dapat mengalami perubahan secara kimia dan juga secara fisika. Untuk memperjelas prinsip itu, coba perhatikan perubahan benda di bawah ini. Misalnya kamu menggunting selembar kertas hingga menjadi potongan kecil. Nah, seperti yang terlihat di sini, kertas kita potong-potong menjadi 5 bagian. Satunya, kalau kita misalnya membakar selembar kertas, amati perubahan yang terjadi. Nah, ini nanti kamu bisa menjawab mana yang merupakan perubahan fisika, mana yang kimia. Ini ada keterangan bahwa perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Berarti mana kira-kira dari perubahan kertas yang dipotong dengan kertas yang dibakar, mana yang mengalami perubahan kimia, mana yang mengalami perubahan fisika? Tentunya kamu bisa menjawab, ya. Ya, kalau di sini kertas yang dipotong terbentuk enggak zat baru, berbeda dengan yang dibakar. Nah, ini terbentuk sebagai zat yang baru, berwarna hitam, kertasnya berubah menjadi hitam, berubah menjadi karbon. Nah, berarti yakin bahwa yang terbakar kertasnya ini merupakan perubahan kimia. Sedangkan yang kertas yang dipotong-potong ini masih tetap mempunyai sifat kertas, hanya saja ukurannya yang berubah. Nah, ini menunjukkan perubahan fisika. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Lalu apa yang menjadi ciri perubahan fisika? Tadi sudah kita sampaikan bahwa perubahan fisika itu yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Dan karena kertas tadi materinya juga tidak berubah, itu merupakan ciri fisika juga bahwa komposisi materi tidak berubah. Contoh lain lagi, bahwa es itu bentuknya padat, tapi sebenarnya materinya adalah air. Ya, adapun contoh perubahan fisika, misalnya proses menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, atau melarutkan garam atau gula, serta perubahan bentuk lainnya. Adapun contoh perubahan fisikanya ini, ya, ini misalnya tadi es dalam bentuk batu, ya, padat. Nah, ini air sedang mendidih. Ini kemudian bentuk yang lain. Nah, ini airnya sedang menguap. Jadi materinya tetap air, hanya bentuknya saja yang berubah. Atau kondisi lain dari benda padat, nah ini mencair, misalnya lilin. Nah, yang mencair itu juga tetap lilin. Nah, kalau ini yod, ya, zat yod yang dari padat karena ada suhu udara lingkungan menjadi menguap, menjadi berbentuk gas. Ini proses menyublim. Ada lagi proses mengembun, ya.
titik-titik gas itu akan mengumpul menjadi butiran air. Nah, ini tadi contoh dari air dalam bentuk padat, yaitu es. Baik anak-anak, kita lanjutkan perubahan kimia. Apa yang dimaksud? Perubahan kimia adalah perubahan zat yang dapat menghasilkan atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya. Tadi kita mencoba membakar kertas, dari bentuk kertas dibakar. Nah, karena terbentuk zat baru, juga berbeda sifatnya dengan yang kertas sebelum dibakar. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri perubahan kimia yaitu tadi terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, ya, terbentuknya endapan, terjadinya perubahan warna, dan terbentuknya suhu. Nah, ini dicontohkan terbentuknya zat baru, ya. Ini ada contoh membuat tape atau peyem. Yang pertama awalnya itu berupa ketela pohon yang keras, ya, yang mungkin kurang manis, tapi karena proses fermentasi ini terbentuk zat baru. Jadi tape ini kalau kita makan menjadi manis, nah mengandung gula. Ini terbentuk zat baru contohnya. Kemudian terbentuknya gas. Nah, perubahan kimia juga diiringi dengan ada suatu zat yang mengeluarkan gas atau membentuk gas. Ini menunjukkan perubahan kimia. Contohnya adalah proses elektrolisis air, yaitu perubahan air H2O menjadi gas hidrogen H2 dan oksigen O2. Jadi air kalau dipisah, diurai itu menjadi H2 yang sifatnya sangat berbahaya karena mudah terbakar. Sedangkan oksigen merupakan gas yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita, ya, menyegarkan. Kemudian kita teruskan, ciri perubahan kimia adalah pembentukan endapan. Jadi terbentuk zat baru berupa endapan. Ini dalam reaksi-reaksi kimia sering dijumpai, misalnya pada reaksi antara timbal nitrat PbNO32 dengan natrium iodida akan menghasilkan endapan timbal iodida berwarna kuning. Nah, ini kelihatan endapannya, ya, berwarna kuning. Jadi sebelum dituang semuanya, iodnya itu masih putih, tapi kemudian setelah bercampur menjadi atau terbentuk endapan kuning. Lainnya yaitu terbentuknya suhu. Nah, pada suatu reaksi kimia ada sifat menimbulkan panas. Jadi ada panasnya, terasa panas. Ini merupakan bentuk energi yang sering menyertai reaksi kimia. Dengan demikian, terjadinya perubahan kimia akan ditandai dengan perubahan energi panas atau aliran kalor dari atau ke lingkungan. Akibatnya suhu hasil reaksi dapat menjadi lebih tinggi atau dapat menjadi lebih rendah dari suhu bereaksinya. Ya, di sini saya contohkan yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari kita adalah tempe. Dalam pembuatan tempe itu awalnya kedelainya baru dibungkus dingin, tapi setelah teriring tempe ini jadi, itu ternyata tempenya menjadi panas, hangat, ya. Ini karena proses fermentasi. Oke anak-anak, itu materi perubahan kimia dan perubahan fisika dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian jangan lupa tugasnya dikerjakan, ya. Yang pertama adalah kamu mengelompokkan peristiwa di bawah ini ke dalam tabel menjadi kelompok perubahan fisika atau kimia.
Jadi perubahan-perubahan ini itu kamu kelompokkan mana yang bersifat kimia, mana yang fisika. Dan tugas yang kedua yaitu praktekkan masing-masing satu percobaan perubahan benda yang mengalami perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, ini anak-anak agar kamu punya keterampilan dalam pembelajaran, saya pasti ada tugas untuk percobaan. Silahkan kamu mencoba dua benda bisa berubah masing-masing, mengalami perubahan fisika dan perubahan kimia, atau mungkin kamu hanya mencontohkan satu benda yang bisa berubah secara fisika dan secara kimia. Oke, kemudian jelaskan hasil percobaannya sehingga terlihat perbedaan perubahan benda secara kimia dan fisika. Ini tentunya didukung dengan foto ya, foto-foto percobaan kalian. Kalau kalian mempraktekkan, kalian akan paham konsep daripada perubahan fisika dan kimia. Kemudian kirim tugas ke tim biasa, dan jangan lupa like, subscribe, komen nama kelasmu, nomor absen sebagai tanda hadir. Oke, salam sehat, patuhi protokol kesehatan, selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Saya akhiri anak-anak.